mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Saat ini, walaupun dalam kondisi yang terbatas, tetapi kita semua masih bisa beribadah secara online. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Kami sangat berharap dalam ibadah saat ini, teman-teman terkasih ikut merespons jika ada bacaan khusus untuk umat dan juga bernyanyi bersama. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini. Terima kasih sudah mengumpulkan kami di Zoom ini. Sekarang kami ingin beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan juga berkati device dan jaringan kami gunakan saat ini. Tuhan juga tolong berkati kami agar kami semua tetap sehat di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan juga naradidik dari SMPK BPK Penabur Harapan Indah. Salam kenal.
Nama saya Agus Gunawan, saya sedang berproses untuk menjadi calon pendeta di GKI Kebonjati, Bandung. Kami bersyukur kalau hari ini boleh diundang untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah rutin yang diadakan oleh SMPK BPK Penabur Harapan Indah. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh tenang, diam sejenak mendengar firman Tuhan. Meskipun melalui media digital Tuhan, karena situasi pandemik yang mengharuskan kami mengikuti ibadah secara daring. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menuntun kami. Tuhan akan memberikan Roh Kudus ketika kami mulai membaca bagian dari firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami memahami, mengerti apa yang kami baca ini, sehingga ini boleh menjadi petunjuk dalam kami menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasan, dan biarlah apa yang disampaikan ini semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. Hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk kita bahas adalah upah percaya dan taat. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin, kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang, mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja, inilah perempuan itu. Dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya itu kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman ini dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, siswa-siswi SMPK BPK Penabur Harapan Indah, bagaimana keadaan orang yang diberkati Allah? Apakah ada tanda-tanda fisik orang yang diberkati Allah itu mengalami kemakmuran, kesehatan, dan apakah itu merupakan bukti yang mutlak? Apakah upah orang percaya itu seperti itu? Atau ada tanda-tanda yang tidak kasat mata, namun bisa dirasakan oleh orang lain? Kalau seseorang itu diberkati Tuhan karena percaya dan taat. Nah, tema hari ini kita berbicara tentang upah percaya dan taat. Tentu dalam konteks ini adalah menjadi orang yang percaya dan taat pada segala hal yang baik yang mesti kita lakukan sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Dan hari ini bacaan kita menuntun kita pada sebuah kisah yang menurut saya cukup menarik tentang seorang perempuan Sunem. Semoga kita semua tahu kisah perempuan Sunem yang di pasal-pasal sebelumnya dia mendapatkan anak setelah Elisa bernubuat. Namun setelah anak itu besar, ia tiba-tiba mati. Perempuan itu menunjukkan imannya yang besar dan Allah kemudian memakai Elisa untuk membangkitkan anak itu. Saudara bisa membacanya dalam 2 Raja-Raja 4. Dan sejak itu kita tidak mendengar lagi kisah si perempuan Sunem. Dan barulah dalam pasal ini, pasal 8, kita mendengar lagi tentang dia. Dan rupanya, saudara-saudara, dikisahkan ia mengungsi ke Mesir selama 7 tahun. Sesuai dari saran Elisa di pasal pertama dan di ayat pertama dan ayat kedua. Nah, meskipun ia percaya dan taat di dalam kehidupannya, saudara-saudara, perempuan Sunem itu tidak selalu mengalami mukjizat.
Kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37, kita melihat ia harus mengalami kejamnya alam. Dia harus mengalami susah payah dan penderitaan hidup di dalam pengungsian di negara asing itu untuk jangka waktu yang tidak sebentar, dikatakan 7 tahun. Dan setelah pulang dari pengungsian, ia juga harus merasakan kekejaman dan kesewenang-wenangan rezim yang berkuasa. Karena yang terjadi adalah segala harta dan ladang milik yang ia punyai itu telah disita. Sehingga tadi kita baca, ia harus mengadu kepada raja. Namun kita melihat di sini, saudara-saudara, upah dari percaya dan ketaatannya itu, Allah berkenan hadir secara aktif dalam hidupnya. Dan itu dilambangkan dengan kedatangan Elisa. Kehadiran Allah yang walaupun tidak selalu meluputkan dia dari mara bahaya dan kesulitan, namun kita melihat bahwa penyertaan Allah itu pasti menuntun, membimbing, menguatkan, dan memampukan dia melewati jalan-jalan sulit yang ujungnya adalah nanti kita lihat kebahagiaan di ayat ke-6. Maka setelah pulang dari pengungsian, perempuan Sunem ini mengadukan perkaranya kepada raja. Dan pada saat itu, raja sedang bercakap-cakap dengan yang namanya Gehazi. Itu adalah hamba Elisa, mengenai segala mukjizat yang telah dilakukan oleh Elisa di ayat ke-4 dan 5. Dan ketika Gehazi bercerita tentang mukjizat itu, perempuan itu menjadi bukti hadir di situ dari apa yang dibicarakan oleh Gehazi. Dan raja pun kemudian mengajak perempuan itu berbicara, dan dengan demikian ia diyakinkan. Dan tampaknya raja berpendapat bahwa jika Allah saja berkarya secara ajaib bagi perempuan Sunem itu, bagaimana mungkin ia menolak permintaan perempuan itu? Kita tahu Yoram memang adalah raja yang jahat, tetapi ia dipakai Tuhan untuk memperhatikan apa yang diperlukan perempuan itu. Saat Elisa tidak ada di sana tentunya. Dan sekali lagi kita melihat Allah bekerja dalam caranya yang ajaib. Jika Allah bekerja di hati seorang raja yang jahat untuk memelihara umatnya, tidakkah ia juga memperhatikan dan memelihara kita? Allah dapat memakai berbagai cara, berbagai jenis orang untuk memelihara orang yang dikasihinya. Dan selain itu, Allah berkarya juga bukan hanya untuk waktu yang singkat saja. Perhatikan kalau kita baca tadi bahwa sejak si perempuan Sunem belum punya anak, sampai masa 7 tahun setelah itu pun, Allah tetap menunjukkan pemeliharaannya kepada perempuan Sunem itu. Nah, teman-teman, adik-adik dan juga saudara-saudara, siswa-siswi, para guru, perempuan Sunem ini adalah contoh orang yang merespon nubuat Elisa dengan percaya dan taat. Oleh karena itu, ia diluputkan dari bahaya kelaparan yang menimpa Israel selama 7 tahun di ayat yang pertama dan kedua tadi. Dan imannya diakui, bahkan dihormati oleh raja bernama Yoram, raja Israel, sehingga perempuan Sunem itu mendapat kembali rumah dan ladangnya yang sudah diserobot orang lain ketika ia mengungsi ke negeri Filistin. Dan itu ditunjukkan di ayat ke-6. Saudara-saudara, cara kerja Allah memang kadang nggak bisa kita pahami. Kadang-kadang kita minta sesuatu nggak diberikan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan mungkin punya cara yang lebih baik untuk menolong kita dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Seorang teolog, seorang filosof juga asal Jerman bernama Rudolf Otto, dia mengatakan pengalaman berjalan dengan Allah itu sebagai, dalam bahasa Latinnya, mysterium fascinan et tremendum. Yaitu sebuah pengalaman di mana ketika kita berjalan dengan Allah itu selalu akan mengalami ketertakjuban di hadapan Tuhan. Sebab cara kerjanya itu cara kerja yang misteri. Dan ketika Allah bekerja dengan cara misteri itu, selalu apa yang dikerjakannya membuat kita takjub, menggetarkan, sekaligus memesona kita. Dan dalam pengalaman berjalan bersama Tuhan itulah, manusia kadang-kadang menyadari, kita harus menyadari betapa lemahnya kita, dan betapa kuat dan dahsyatnya Tuhan. Maka itu betapa berdosanya kita, manusia di hadapan Tuhan, tetapi betapa kudus dan besarnya kasih setia Tuhan itu bagi hidup kita. Jadi teman-teman, ingatlah bahwa apa yang Allah telah mulai, niscaya ia akan menyelesaikannya. Maka percayakanlah hari ini segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di tengah pandemi ini kita memang harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya dalam waktunya yang terbaik, ia akan menyelesaikan segala sesuatunya. Tidak ada yang tidak pernah terlambat. Maka itu hari ini saya mengatakan,
selamat menjalani kehidupan di dalam ketaatan dan iman percaya kepada Tuhan yang selalu akan menyertai kita dan membuat kita takjub, sekali lagi terpesona, tergetar oleh cara kerja Tuhan bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur Tuhan karena kami boleh belajar lagi dari firman Tuhan. Kami dikuatkan kembali bahwa hidup yang kami jalani tentu tidak mudah. Perjalanan hidup kami kadang-kadang masih misteri bagi kami. Kami tidak bisa melihat di depan kami. Tetapi sekali lagi kami belajar percaya Tuhan bekerja dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan bekerja dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan cara kerja Tuhan memang tidak bisa kami pahami. Tetapi ketika Tuhan bekerja, kami selalu takjub, tergetar, terpesona akan cara kerja Tuhan yang selalu menolong kami, umat-Mu yang rapuh ini, dengan hanya mengandalkan iman dan percaya kami. Maka saat itu Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi negara kami, situasi pandemi COVID yang juga belum selesai saat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat kami keluar dari situasi ini. Oleh sebab itu kiranya kami juga boleh mengikuti, mendengarkan, taat kepada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup ini. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat kesehatan para guru yang terus berusaha untuk dapat menyampaikan pembelajaran meskipun melalui media daring, pembelajaran jarak jauh. Beri mereka hikmat, kekuatan, semangat untuk dapat menghantarkan mata pelajaran yang akan berguna bagi anak-anak. Kami berdoa bagi orang tua juga di tengah kesulitan ekonomi saat ini karena dampak pandemi COVID ini. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak juga diberikan kesehatan, kekuatan, semangat untuk mereka juga mencintai belajar sebagai berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu berkati setiap anak-anak SMPK BPK Penabur Harapan Indah. Tuhan tolong mereka untuk menjadi anak-anak yang taat, yang percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap hadir di tengah pandemi ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perangkat-perangkat yang digunakan selama PJJ, pembelajaran jarak jauh Tuhan. Dan jaringan internet yang kadang-kadang juga selalu naik turun. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan juga bersama-sama dengan kami di dalam situasi yang menyulitkan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk PSB SMPK Penabur Harapan Indah, penerima mahasiswa baru. Tuhan boleh menghantar anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dididik, untuk belajar, untuk boleh bersama-sama berjumpa dengan Tuhan melalui proses pembelajaran yang dilakukan di BPK Penabur Harapan Indah ini. Berkati segala upaya yang dilakukan sehingga boleh memberikan kepercayaan kepada orang tua, peserta didik untuk boleh masuk ke sekolah BPK Penabur Harapan Indah ini. Kami juga berdoa untuk persiapan rangkaian ujian akhir untuk kelas 9. Tuhan yang menolong mereka. Tentu ini tidak mudah di tengah situasi seperti ini, tetapi kami sekali lagi percaya bahwa Tuhan akan menolong kami semua. Kami menyerahkan Tuhan doa-doa kami ini, yang mungkin ada doa yang hari ini juga terucap dari mulut anak-anak kami. Mereka merindukan pertolongan Tuhan. Tuhan akan mendengarkan kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami alaskan doa ini. Amin. Sebagai anak Tuhan yang baik, sudah seharusnya kita taat kepada perintah-Nya dan percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Meskipun terkadang situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Seperti wanita merapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita menghirapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita terus percaya dan hidup dalam ketaatan untuk menyaksikan karya Allah di dalam hidup kita. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan terus melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.